absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan sosiologi. Sebelum mengetahui apa itu landasan pendidikan sosiologi, kita harus tahu dulu sejarah dari pendidikan sosiologi itu apa. Sebenarnya, sejak manusia dilahirkan di dunia ini, secara sadar maupun tidak, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan sosial, yaitu hubungan antara manusia dalam masyarakat. Hubungan sosial ini dimulai dari hubungan antara anak dengan orang tua, kemudian melebar luas ke lingkungan sekitar seperti tetangga. Di dalam hubungan sosial tersebut, terjadilah proses pengenalan, dan proses pengenalan tersebut mencakup berbagai budaya, nilai, norma, dan tanggung jawab manusia, sehingga dapat tercipta cara kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dengan masalah yang berbeda pula. Coba sama-sama kita lihat foto di sebelah kiri ini. Itu adalah Lester Frankworth, di mana Lester Frankworth ini bisa dikatakan sebagai pencetus gagasan timbulnya studi baru tentang sosiologi pendidikan. Gagasan tersebut muncul dengan idenya tentang evolusi sosial yang realistik dan memimpin perencanaan kehidupan pemerintahan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, perhatian akan peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat dimulai sekitar tahun 1900-an, di mana saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Para pendukung politis etis di negeri Belanda saat itu melihat adanya keterpurukan kehidupan orang Indonesia. Mereka mendesak agar pemerintah jajahan melakukan politik balas budi untuk memerangi ketidakadilan melalui edukasi, irigasi, dan emigrasi. Meskipun pada mulanya program pendidikan itu amat elitis, namun selanjut berjalannya dengan baik, meluas dan meningkat ke arah yang makin populis, sampai penyelenggaraan wajib belajar dewasa ini. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian landasan sosiologi pendidikan. Sebelumnya kita lihat dulu nih, apa arti sosiologi. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sosiologi ini mempunyai ciri-ciri, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan noetis. Sosiologis ini selalu berkaitan dengan manusia, yang dimana manusia hakikatnya adalah makhluk yang bermasyarakat dan berbudaya. Dan masyarakat itu menuntut setiap individu mampu hidup demikian. Namun, karena manusia tidak secara otomatis mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, maka masyarakat melakukan pendidikan atau sosialisasi dan enkulturasi. Dengan demikian, diharapkan setiap individu mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, sehingga tidak terjadi penyimpangan tingkah laku terhadap sistem dan nilai norma di masyarakat. Individu maupun masyarakat mempunyai berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat membangun atau mempunyai peranata sosial. Salah satunya adalah peranata pendidikan, yang dimana berfungsi untuk melaksanakan sosialisasi atau enkulturasi. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, yaitu pendidik dan peserta pendidik. Bahkan, dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga. Nah, peran keluarga dalam pendidikan ini sangat penting, karena keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama bagi setiap manusia. Proses sosialisasi dimulai dari keluarga, di mana anak mulai mengembangkan diri. Dalam keluarga itulah mulai ditanamkan nilai-nilai dan sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, seperti nilai-nilai agama, nilai-nilai moral,
budaya, dan keterampilan perlu dikembangkan dalam pendidikan keluarga. Yang selanjutnya, kita bahas tentang perantara dan ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. Kehidupan masyarakat dipastikan satu kesatuan dengan budaya. Budaya adalah cara berpikir dan berperilaku, merupakan tradisi suatu kelompok, ide-ide, kebiasaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang digunakan sebagai aturan bersama. Nah, sosialisasi ini mempersiapkan anak-anak untuk berfungsi sebagai individu yang mentransmisikan budaya, yang dengan demikian memungkinkan masyarakat untuk berfungsi secara baik. Keluarga penting bagi pertumbuhan sosial anak-anak, tetapi dalam era modern, lembaga formal juga membantu dalam menentukan anak-anak dalam belajar sosial dan kesiapan untuk terjun dalam kehidupan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga utama yang berfungsi untuk menjaga dan melestarikan budaya. Di sini ada 3 aspek perantara sosial yang berperan. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan perantara sosial yang paling awal dalam bermasyarakat. Secara tidak langsung, keluargalah awal dari transfer nilai-nilai budaya kepada anak-anak. Keluarga adalah tempat seutuhnya untuk anak-anak. Kedua orang tua mengajarkan hal-hal yang penting bagi kelangsungan hidupnya, mendorong dan mencegah serta menanamkan sifat kedisiplinan, juga memberi orientasi anak terhadap dunia. Banyak anak-anak sukses dalam lingkungan bermasyarakat dikarenakan keharmonisannya terjaga. Akan tetapi, keharmonisan keluarga yang tidak terbentuk dengan baik ada kalanya juga mempengaruhi ketidakmampuan anak-anak untuk terjun dalam kegiatan bermasyarakat. Yang selanjutnya ada teman sebaya. Mungkin hubungan keluarga merupakan pengalaman pertama bagi seorang anak hidup dalam kelompok. Interaksi antar pergrup segera mulai membuat efek kuat mereka bersosialisasi. Kelompok sebaya memberi banyak pengalaman belajar dan cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dapat diterima oleh orang lain, dan bagaimana untuk mencapai status dalam lingkup teman. Orang tua atau guru kadang-kadang dapat memaksa anak-anak untuk mematuhi aturan mereka, tapi rekan-rekan tidak memiliki kewenangan formal untuk melakukan hal ini, sehingga anak-anak bisa belajar yang berarti pertukaran, kerjasama, dan ekuitas lebih mudah dalam pengaturan rekan. Yang terakhir, ada budaya sekolah yang terjadi di lingkungan sekolah dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan kelompok. Budaya sekolah ini terjadi dengan cara-cara yang relatif formal. Materi selanjutnya ada efek dari perantara sosial yang terjadi di daerah Kertapati. Nah, yang pertama ini ada perantaranya keluarga. Tipe permasalahannya biasanya ada kemiskinan, orang tua yang sudah bercerai, peningkatan ibu yang harus mencari nafkah, tekanan kepada anak-anak karena kemiskinan. Yang tentunya hal tersebut memiliki efek sosial seperti risiko kesulitan di sekolah, terciptanya rasa minder terhadap anak karena tidak memiliki orang tua yang lengkap, dan rasa iri anak-anak terhadap teman mereka yang memiliki keluarga yang lengkap. Perantara selanjutnya adalah teman sebaya. Tipe permasalahan ini biasanya tentang popularitas atau ketenaran, dan ada pula atletik, yang dimana kesenjangan ketenaran dan atletik tersebut menimbulkan efek sosial bagi beberapa anak, yang misalnya seorang anak tidak terlalu pandai dalam kegiatan berolahraga, atau seorang anak yang bisa dikatakan sebagai anak yang nolak itu memiliki rasa minder atau malu, dan teman sebayanya juga akan membuli anak tersebut. Hal ini sudah banyak sering terjadi, terutama kemarin ada teman saya yang begitu dan akhirnya dibully juga. Yang ketiga, perantara sekolah dengan tipe permasalahan. Aktif peran pelajar membawa resiko, akomodasi, tawar-menawar, kompromi, dan mencontek, yang dimana menyebabkan efek sosial yang jika murid tersebut terlalu aktif,
maka itu akan dianggap teman-temannya menjadi pribadi yang caper, dan tentunya itu akan dibenci oleh teman-teman sebayanya. Itu juga termasuk tindakan yang sangat sering dilakukan oleh siswa dan siswi, seperti di sekolah saya kemarin, SMA Negeri 9 Palembang. Apalagi tentang hal tawar-menawar, kompromi, dan mencontek. Itu efek sosialnya sangat besar sekali, karena jika anak tersebut tidak mau menconteki atau tidak mau barter tukar jawaban terhadap anak lain, itu akan dibully sama teman-temannya. Dan itu juga banyak terjadi di kalangan sekolah di Kertapati. Materi yang terakhir ada implementasi landasan sosiologi pendidikan di Indonesia. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memutuskan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu pertama, paham individualisme. Dilansir teori bahwa manusia itu lahir, merdeka, dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Dampak individualisme menimbulkan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada paham kolektivisme. Memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat, dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya. Sedangkan paham integralistik dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis merupakan masyarakat. Masyarakat integralistik menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya, manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang pertama ada kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Yang kedua ada kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Dan yang keempat, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan kesalahan dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.